making disciples, transforming lives. Hari ini saya mau bagikan sesuatu yang penting, yang pastinya dari waktu ke waktu gereja Tuhan akan mengkhotbahkan ini untuk kembali membuat hati kita terus ada di jalan kebenaran dan terus menjaga gereja ini tetap murni di hadapan Tuhan. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ini kita baca perikop tentang Ananias dan Safira. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu cerita ini, tapi kita mau belajar apa sih yang Tuhan mau kita petik dari cerita mereka. Ayat yang pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Kenapa seorang lain? Karena ada yang lainnya. Apa yang dilakukan? Ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Jadi yang jual sebidang tanah bukan cuma Ananias dan Safira, tapi ada orang-orang lainnya yang juga menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ayat yang kedua, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Sampai di sini dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ananias bukan satu-satunya yang menjual tanahnya. Kenapa? Background dari cerita ini adalah di gereja mula-mula di mana Yesus naik ke surga, kemudian murid-murid 120 orang dipenuhi Roh Kudus dan Petrus berkhotbah di depan ribuan orang, 3.000 orang langsung dituai, mereka menerima Yesus, diselamatkan dan mulailah mereka menjadi sebuah jemaat gitu ya, dengan kelompok-kelompok kecil yang mereka setiap hari dikatakan mereka berkumpul di rumah-rumah. Mereka menjadi sebuah gereja yang cukup besar waktu itu, 3.000 yang ditambahkan ke dalam kalangan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus sendiri kira-kira ada 700 orang. Gitu ya, ditambah 3.000 berarti kira-kira 7.300. Tapi ternyata dalam 3.000 orang ini ada bermacam-macam level ekonomi, termasuk orang-orang yang kekurangan di dalamnya. Nah, saking bersatunya karena mereka itu sangat bersatu sebagai sebuah jemaat, ya mereka yang punya lebih, mereka menjual dan membagikan kepada orang-orang yang kekurangan. Tapi caranya mereka adalah mereka itu memberikannya ke kaki rasul-rasul atau memberikannya ke gereja yang kemudian oleh gereja akan didistribusikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya. Saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 dan ke-4. Nah, dari banyak orang yang menjual bak rumahnya, menjual ladangnya dan sebagainya, ya, salah satu yang juga ditulis namanya di kitab Kisah Para Rasul adalah yang namanya Yusuf. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang terakhir. Saya coba bacakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Di bagian akhir itu dikatakan ayat 36 saya bacakan. Demikian pula dengan Yusuf. Sebentar ya, saya bacakan ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan sesuai kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, ini backgroundnya yang terjadi pada waktu itu. Jadi orang-orang itu menjual rumah, tanah, kemudian memberikannya kepada gereja Tuhan lewat rasul-rasul. Nah, dari sekian banyak orang yang menjual tanah dan rumahnya, ada satu orang yang disebut namanya. Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf. Ya, berarti kalau namanya itu disebut berarti cukup dikenal dong. Wah, ada orang nih namanya Yusuf. Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, jadi ada beberapa orang lainnya. Masuklah kita ke ayat yang pertama pasal yang kelima. Ada seorang yang lain, berarti Ananias ini bukan satu-satunya ternyata.
Nah, apa yang dilakukan adalah Ananias itu menjual tanahnya dan melakukannya seperti yang lainnya, yaitu membawa kepada rasul-rasul, dibawa kaki rasul-rasul. Tapi kenapa tiba-tiba satu orang ini berbeda dengan yang lain? Yang lain mungkin dipuji, yang lain mungkin mereka bersuka cita bersama-sama, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi yang satu ini tiba-tiba Petrus itu responnya kok berbeda. Responnya Petrus langsung menegur Ananias dan berkata, Ananias kenapa hatimu dikuasai iblis? Duh, orang ngasih uang ke gereja kok dibilang dikuasai iblis. Itu kan perbuatan yang mulia. Memberikan hasil tanahnya loh ke gereja dikasih ke rasul-rasul. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Dia menegur Ananias. Kenapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara perlu tahu bahwa Petrus menegur Ananias bukan karena dia menahan sebagian dari hasil tanah itu. Karena Petrus ngomong gini, bukankah selama tanah itu kamu menjadi milikmu, selama tanah itu tidak dijual, kan gak apa-apa, kamu gak harus jual kok. Siapa yang suruh kamu jual selama kamu punya tanah dan kamu gak menjualnya juga tidak apa-apa. Gereja gak pernah minta. Tapi kalaupun kamu jual dan setelah dijual pun bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Misalnya kamu mau jual pun kamu gak kasih ke gereja pun juga gak apa-apa. Istilahnya gitu ya, kalau bahasa lengkapnya lah, kira-kira pengertiannya demikian. Tapi kenapa kamu itu merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Rencana apa yang direncanakan oleh Ananias dan juga sepengetahuan istrinya? Jadi mereka itu merencanakan wah lihat yang lain nih sama-sama orang kaya. Orang kaya kadang-kadang itu kalau di dalam kegiatan sosial kepingin memberikan kelihatan memberi paling banyak gitu kan. Wah yang ini ngasihnya 1M, wah supaya kelihatan lebih kaya kasihnya 2M gitu kan. Wah kelihatan supaya kasih lebih banyak. Kira-kira ya saya membayangkan Ananias itu ingin wah orang-orang itu dapat penghargaan karena mereka menjual tanahnya dan memberikan, dia punya tanah juga, dia jual. Apa yang direncanakan? Dia bersepakat dengan istrinya, dia menjual tanahnya sekian gitu ya. Kita anggap angka, anggap aja karena firman Tuhan gak tulis. Tapi ini ilustrasi, anggap aja dia jual tanahnya seharga 10M. Kemudian dia tahan sebagian, dia tahan 5M untuk dirinya entah karena memang dia punya kebutuhan atau entah karena dia memang ingin simpan aja gitu ya. Kemudian dia berikanlah di kaki rasul-rasul kepada Petrus itu 5M misalnya. Itu ya dengan jumlah yang cukup besar. Tapi apa yang dia rencanakan adalah dia bilang kepada Petrus bahwa Petrus ini aku memberikan semua hasil penjualan tanah itu. Padahal kenyataannya sebagian. Aku berikan 5M ini adalah hasil semua penjualan tanahku, padahal harganya berapa? 10M. Kira-kira demikian yang terjadi. Nah, saudara, ternyata apa yang kelihatannya mulia itu, ada sesuatu di baliknya yang Tuhan itu lebih peduli daripada jumlah uangnya. Tapi rencananya itu jahat di mata Tuhan. Makanya Petrus berkata, engkau bukan mendustai manusia. Kenapa kamu harus bohong? Kalau kamu nggak kasih pun kan nggak apa-apa. Toh itu tanah-tanahmu, kamu nggak jual juga nggak apa-apa. Kamu jual pun, kamu mau kasih sebagian juga nggak apa-apa. Kamu bilang aja ini sebagian dari yang aku jual. Juga nggak ada yang salah dengan memberi sebagian. Gitu ya, kamu bukan mendustai Allah. Kamu bukan mendustai manusia. Padahal yang didustai ya manusia. Tapi kamu mendustai Allah karena kamu melakukannya itu di gereja Tuhan loh. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, Ananias dengar perkataannya Petrus, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Wow, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar itu. Ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian setelah proses penguburannya selesai, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Petrus tanya, katakanlah kepadaku dengan harga contoh 5M kah tanah itu dijual? Jawab perempuan itu,
betul sekian. Padahal berapa? 10M gitu ya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, apa yang ditegakkan lewat peristiwa Ananias dan Safira? Tuhan setiap kali membangun sesuatu, ya, di awal-awal Tuhan itu akan menegakkan yang namanya kekudusannya. Sehingga orang itu tahu yang namanya standar kekudusan Tuhan. Pada zaman perjanjian lama Tuhan dengan berulang-ulang menegakkan kekudusannya. Tapi saudara juga harus ingat bahwa kejadian Ananias dan Safira ini di perjanjian baru. Banyak orang berpikir bahwa perjanjian baru itu Allah yang digambarkan adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allah yang gak bisa marah, siapa bilang? Ini perjanjian baru. Allah yang kemarahan Tuhan itu sudah ditimpakan Yesus di atas kayu, ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Tuhan gak akan marah sama kita. Yes, ada kasih karunia. Tapi bagi orang yang melanggar kekudusannya apalagi di dalam gereja Tuhan, Tuhan itu pasti akan menegakkan kekudusannya. Dan Tuhan mau gerejanya itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Orang berpikir di perjanjian lama, betul di perjanjian lama Tuhan secara terus menerus gitu ya menegakkan kekudusannya. Dari pertama kali kitab Kejadian, pertama kali Tuhan menyatakan kekudusannya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka tiba-tiba menyadari karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari mereka telanjang. Mereka berusaha membuat pakaian dan segala macam dengan tumbuh-tumbuhan. Ketika Tuhan datang kepada mereka di Taman Eden, Tuhan memberikan solusi untuk ketelanjangan mereka. Tuhan kasih pakaian dari kulit binatang. Tapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan membuat mereka, mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Ya, dan itu terus berlanjut sampai di kejadian-kejadian berikutnya. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Kemudian mereka bersungut-sungut sampai akhirnya didisiplin Tuhan 40 tahun. Kamu 40 tahun di padang gurun. Tapi orang Israel bukannya tambah berdiam diri dan bertobat, bersungut-sungut sampai akhirnya berapa ribu orang meninggal. Ada pemberontakan Nadab Abihu. Kalau sudah baca di Imamat pasal yang ke-10, Nadab dan Abihu membawa api asing ke rumah Tuhan. Langsung meninggal di tempat. Gitu ya. Ada patung lembu emas yang dibuat oleh orang Israel ketika Musa naik ke atas gunung Sinai dipanggil Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, umatnya ditinggal sebentar sudah langsung meninggalkan Tuhan. Musa turun, Tuhan marah, berapa ribu orang meninggal dunia. Dan banyak ketika orang Israel bersungut-sungut, ketika orang Israel mengeluh, mereka gak puas sama makanan mana, padahal mereka itu sudah dipelihara Tuhan. Masih bukannya bersyukur, malah bersungut-sungut, malah marah, gak puas minta apa namanya, burung puyuh dikirim Tuhan, saking rakusnya sampai makanan belum habis sudah makan lagi sampai keluar dari hidung, bayangkan saudara. Dan gara-gara itu Tuhan itu musnahkan berapa ribu orang. Itu terjadi karena Tuhan itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu ada batas yang gak bisa dilanggar. Ada batas kekudusan yang manusia gak bisa langgar. Ketika Miriam marah dan Miriam itu menunjukkan pemberontakannya kepada Musa. Musa memang salah, dia mengambil perempuan asing. Tapi urusan hamba Tuhan itu urusan dia dengan Tuhan. Ketika kita memberontak, Miriam langsung kena kusta sampai dia minta ampun sama Tuhan. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram itu juga sama sehingga bumi terbelah, mereka masuk hidup-hidup. Tuhan berulang kali menunjukkan murkanya di perjanjian lama dan kita berpikir itu perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan gak kayak gitu. Saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan kita tidak berubah. Tuhan kita itu tidak Tuhan yang punya kepribadian ganda yang tiba-tiba dulu A jadi sekarang jadi B. Enggak, firman Tuhan berkata Tuhan itu gak berubah dulu sekarang dan selama-lamanya.
Yes, memang di dalam perjanjian baru ada kasih karunia. Tapi kasih karunia tidak meniadakan kekudusan Tuhan. Tidak menurunkan kekudusan Tuhan. Kasih karunia memberikan kita kemampuan untuk hidup benar. Dan itulah yang sebenarnya memampukan kita untuk menghargai kekudusan Tuhan. Di dalam perjanjian lama juga ada kematian Achan. Di mana ketika orang Israel menyerang Yeriko ya dengan mengelilingi dan akhirnya temboknya runtuh. Tuhan bilang jangan ambil sedikit pun barang dari mereka. Si Achan diam-diam gak ada yang lihat, dia ambil. Gitu ya, dia sembunyikan perak itu, dikatakan perak itu disembunyikan sampai yang paling bawah. Jadi gak ada yang tahu, tidak ada orang yang tahu. Bahkan Yosua dan keluarganya mungkin tidak ada yang tahu, bukan mungkin. Mereka semua gak tahu. Tapi mereka itu bisa tahu kenapa. Orang Israel setiap kali ketika menghadapi kota A yang kecil, kalah lagi. Sampai Yosua bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok kalah? Kota yang besar aja bisa dikalahkan dengan mudah. Ini kota kecil kok malah kita yang kalah. Yosua berdoa dan Tuhan kasih tahu bahwa ada barang yang gak boleh ada yang dicuri oleh rakyatmu. Akhirnya ketahuanlah, singkat cerita ya, ketahuanlah si Achan. Demikian juga kita harus belajar saudara. Ketika ada dosa di dalam kehidupan kita yang kita sembunyikan dalam-dalam. Mungkin orang lain gak ada yang tahu. Tapi Anda itu bisa membuat Anda kalah terus dalam kehidupanmu. Ada sesuatu yang Anda sembunyikan. Kelihatannya di luar baik-baik saja, akan tetap melakukan tugasnya. Tapi gara-gara satu orang ini, gara-gara barang kecil itu aja, satu bangsa itu kalah. Sampai akhirnya Achan itu dikasih penghakiman sama Tuhan. Dia dan seluruh keluarganya ya dimusnahkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Israel bisa menang. Karena Tuhan itu kalau ada sesuatu yang melanggar kekudusannya, Tuhan gak akan pernah bisa kompromi. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Itu di zaman orang Israel waktu awal-awal, di zaman-zaman setelahnya ada banyak saudara. Saya ceritakan sebuah cerita menarik. 2 Raja-Raja pasal yang ke-2 ayat yang ke-23. Ada anak-anak yang mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki maka keluarlah anak-anak dari kota itu. Lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, body shaming saudara ya. Lalu berpalinglah ia ke belakang Elisa. Dan ketika ia melihat mereka dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan. Lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak saudara. Ini kisah nyata zaman dulu. Makanya hati-hati juga ya saudara, jangan suka body shaming orang. Nanti kalau orang yang mengutuk, kata-kata kutukan itu bisa kena gitu kan. Makanya kita juga hati-hati dengan mulut. Tapi ini zaman dulu seolah-olah. Saudara di zaman perjanjian baru Tuhan itu Allah yang sama gak berubah. Dia adalah Allah yang tetap bisa murka. Jadi pelajaran yang pertama kita belajar dari kematian Ananias dan Safira adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa murka. Mungkin Anda bertanya, loh perjanjian baru cuma ini aja gak ada yang lain. Ada banyak saudara, ada banyak. Ketika Paulus itu diganggu dengan yang namanya penyihir namanya Elimas. Paulus itu langsung menegur dan istilahnya berkata bahwa kamu mengganggu pekerjaan Tuhan. Langsung si Elimas buta seketika itu juga. Sudah bisa baca ceritanya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ketika Raja Herodes yang menganggap dirinya itu Tuhan gitu ya. Dia pidato di depan banyak orang dan orang-orang itu memuji dia dan berkata bahwa wah ini adalah suara Allah dan bukan suara manusia. Dan Herodes itu menerima itu kemuliaan buat dirinya. Sudah tahu apa yang terjadi? Langsung malaikat Tuhan menampar Herodes. Dia langsung mati di tempat itu juga. Dan dia dimakan cacing-cacing. Sudah bisa baca kisahnya di Kisah Para Rasul 12. Jadi di Kisah Para Rasul
Dan seterusnya itu ada banyak cerita-cerita di mana Tuhan itu menegakkan kekudusannya sehingga jemaat tahu bagaimana menghargai Tuhan yang semestinya. Ya, 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 sampai 31. Ini kita juga perlu tahu saudara, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, mengevaluasi diri gitu ya. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Hukumannya apa? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Alias apa? Ketika kita itu makan perjamuan anggur, roti dan anggur, nanti kita hari ini akan ada perjamuan. Sudah enggak perlu takut. Tapi yang kita lakukan adalah kita menghormati tubuh Tuhan. Kita menghormati darah Tuhan. Sepertinya liturgi. Jangan anggap liturgi itu hanya sekedar ritual saja. Pasti ada sesuatu di balik liturgi tersebut. Firman Tuhan katakan kalau kita menghormatinya, kita enggak akan mendatangkan hukuman. Tapi sebaliknya, perjamuan kudus itu mengandung kuasa. Ada kesembuhan, ada pemulihan bisa terjadi ketika kita mengakui tubuh Kristus dan kita menguji diri ketika kita makan dan minum darah Kristus. Lewat perjamuan kudus. Tapi kalau kita enggak mengakui dan menganggap remeh bahkan menghina, maka yang terjadi firman Tuhan katakan kita bisa menerima hukuman dan bahkan bisa sampai di titik meninggal dunia. Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan itu harus ada di gereja Tuhan. Dalam bagaimana kita berhubungan satu sama yang lain, di dalam komunitas dan juga di dalam ibadah ketika kita beribadah sama-sama. Pelajaran yang pertama tadi, Tuhan bisa murka. Jadi perjanjian baru tidak meniadakan murka Tuhan. Memang Tuhan sering dilihat dari sisi kasih karunia. Bahkan bukan hanya kasih karunia, Tuhan itu loh kasih. Bukan hanya dia memberikan kasih, dialah kasih. Tapi sekali lagi kasih karunia Tuhan itu tidak meniadakan kekudusannya. Bahkan kasih karunia Tuhan itu mendisiplin. Makanya yang didisiplin itu bukan cuma Ananias dan Safira. Buat apa mendisiplin Ananias dan Safira? Dia meninggal kok gak belajar sesuatu dong. Siapa yang belajar dari kematian Ananias dan Safira? Seluruh gereja Tuhan. Jadi yang dididik sama Tuhan lewat Ananias dan Safira itu adalah seluruh umat Tuhan pada waktu itu. Kalau Ananias ya langsung mati, sudah nggak perlu belajar apa-apa lagi. Tapi makanya firman Tuhan berkata, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Itu yang Tuhan mau ada di dalam rumah Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Sehingga orang itu nggak main-main ketika mereka beribadah dan berjemaat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang Israel asli yang tidak percaya kepada Yesus. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Kita sekarang jadi orang Israel rohani yang menerima berkat Tuhan karena kita punya iman kepada Yesus. Tapi janganlah kamu sombong kata Tuhan, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, kalau yang asli aja dibuang gitu ya, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah dua hal ini, kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi Tuhan itu enggak cuma sekedar kasih karunia, tapi perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap ada dalam kemurahannya. Jika tidak, kalau kita keluar dari kasih karunia Tuhan, maka kamu pun akan dipotong juga. Ini firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengungkapkan. Kekristenan adalah kasih karunia plus takut akan Tuhan. Katakan amin. Kasih karunia itu kekristenan itu bukan cuma kasih karunia doang. Kekristenan itu kasih karunia dan takut akan Tuhan. Itu harus hand in hand, harus jalan bersama-sama.
Hidup dalam kasih karunia tidak boleh membuat kita hidup sembrono. Wah kan gak apa-apa, nanti kan diampuni Tuhan. Itu namanya kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Menganggap enteng dosa dan kurang ajar sama Tuhan. Kita gak boleh seperti itu. Ya kita gak boleh sombong, sebaliknya kita harus takut dan gentar. Semakin besar kasih karunia, maka sebenarnya semakin serius Tuhan menanggapi dosa. Ya, bukan hanya karena kita hidup dalam kasih karunia, bukan berarti Tuhan setuju dengan semua yang kita lakukan. Tuhan itu tetap Allah yang kudus, walaupun dia juga Allah yang penuh dengan kasih karunia. Pelajaran yang kedua, yang tadi kita belajar bahwa Tuhan itu ternyata bisa murka ya, kalau kita itu melanggar kekudusannya. Yang kedua, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Loh, yang berbohong pasti bukan cuma Ananias dan Safira lah. Masa dari ribuan orang cuma Ananias dan Safira yang bohong, pasti yang lain juga berdosa dong. Tapi yang mati cuma Ananias dan Safira. Saudara, jangan berpikir bahwa aku gak akan luput dari hukuman. Gitu ya, cuma orang itu aja yang kena hukuman. Gak ada orang yang bisa luput dari Tuhan. Jadi Tuhan itu gak bisa dipermainkan. Kalau orang itu dikasih kesempatan, ya tidak langsung mendapatkan balasan setimpal saat itu juga. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk bertobat. Bukan kesempatan untuk terus hidup di dalam dosa. Tuhan gak bisa dipermainkan. Kenapa gak semua orang yang berbohong langsung ditimpa hukuman? Kenapa kok cuma Ananias dan Safira yang terima hukuman? Karena kematian mereka itu berfungsi sebagai tanda. Ya mungkin istilah yang lain yang lebih ringan adalah sebagai efek jera. Ya, sebagai tanda buat yang lain supaya yang lain belajar. Kalau ada anak, kita punya 3 anak, yang satu dimarahin, yang 2 akan belajar. Supaya yang 2 gak perlu mengikuti kesalahan yang sama. Ananias dan Safira juga diajar supaya yang lain itu takut. Jangan mengikuti kesalahan yang sama. Saudara, tapi Tuhan itu gak bisa dipermainkan. Hanya karena kita belum menerima balasan yang setimpal, tidak berarti kita tidak akan menerima. Sebaliknya ketika kita dikasih kesempatan, seolah-olah belum mendapatkan konsekuensi, berarti itu adalah kesempatan untuk Anda segera bertobat. Katakan amin. Amsal 11 ayat yang ke-31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Di sisi orang benar berpikir, hidupku ini aku sudah jaga hidup sedemikian rupa. Ya mungkin upahku nantilah, upahku besar di surga. Enggak di bumi. Tuhan berkata orang benar itu akan terima balasan di bumi. Anda bisa klaim itu dan pegang firman Tuhan. Atau juga ada orang benar yang berpikir orang berdosa itu kok enak ya. Berdosa tapi kayaknya enggak dapat penghukuman Tuhan. Berdosa kok kayaknya baik-baik saja hidupnya. Firman Tuhan katakan kalau orang benar itu terima balasan di atas muka bumi. Apalagi yang lebih pasti. Balasan bagi orang fasik dan orang berdosa. Anda enggak perlu doakan itu pasti terjadi. Tapi kita nggak tahu hidupnya orang, bagian kita bukanlah mengurusin atau menghakimi orang lain. Tapi balasan itu pasti akan ada. Sebaliknya kalau kita berdiri di sisi orang yang berdosa, kita misalnya orang yang punya dosa tertentu yang kita harus terus hidupi, Anda perlu takut, Anda perlu gentar. Karena firman Tuhan berkata ada balasan di atas muka bumi ini. Nah kalau Anda belum mendapatkan balasan yang setimpal seolah-olah, gitu ya, segera bertobat. Karena Anda pasti soon or later, pasti setidaknya apa yang Anda sembunyikan itu akan dibongkar oleh Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, perhatikan apa yang kita tabur. Karena kita itu jangan pernah berpikir dalam hati atau pikiran kita bahwa kita akan luput dari Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Oleh sebab itu Ananias dan Safira ini mengajarkan bahwa apa yang orang gak lihat itu Tuhan lihat. Tuhan lihat. Dan kebetulan sekali Petrus langsung berurusan dengan dia dan langsung penghakiman Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Jadi jangan pernah bermain-main dengan Tuhan, apalagi di dalam gereja Tuhan. Ya pelajaran yang ketiga, ini adalah pelajaran yang menarik yang saya mau kita semua tahu bahwa gereja Tuhan tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah bebas dari yang namanya orang jahat
atau orang munafik. Anda di gereja Tuhan yang isinya manusia semua, termasuk hamba Tuhan. Ya, selama semua dari kita nggak ada yang punya sayap, nama kita masih manusia. Dan kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan yang sangat bisa berdosa. Jadi kalau Anda di dalam gereja, terus Anda ketemu sama orang yang mungkin melukai Anda dan Anda berpikir, orang Kristen kok kayak gitu. Dia orang Kristen, tapi dia masih manusia, saudara. Atau ada pendeta jatuh, pendeta kok jatuh padahal bisa khotbah. Jangan lupa pendeta itu gelarnya, tapi wujudnya masih manusia. Dari gereja itu dari zaman ke zaman gak akan pernah bebas. Ananias dan Safira itu bukan orang luar, tapi orang dalam. Mungkin mereka adalah salah satu pemuka di gereja mula-mula. Mereka bukan orang luar. Ananias Safira itu bagian di dalam jemaat. Kemungkinan malah bagian di dalam pemimpin. Karena mereka langsung ketemu dengan Petrus. Dari ribuan orang itu mungkin gak semua bisa langsung ketemu sama Petrus. Tapi dia langsung ketemu sama Petrus. Kemungkinan besar dia adalah pemimpin. Ternyata di dalam gereja itu tidak bebas dari yang namanya orang jahat atau orang munafik. Karena apa saudara? Karena untuk itulah gereja ada. Kan Anda nggak mungkin nggak mau pergi ke rumah sakit karena aku nggak mau ke rumah sakit. Kenapa? Karena di sana isinya semua orang sakit. Lah iya namanya juga rumah sakit kan. Makanya orang sakit datang ke sana. Nah gereja juga ada. Firman Tuhan berkata hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk orang yang sehat tapi untuk orang yang sakit. Gereja ada untuk orang yang nggak sempurna. Gereja ada untuk orang yang masih munafik, masih jahat. Kita ajak untuk ayo bertumbuh. Di dalam pertumbuhannya masih bisa jatuh, di dalam pertumbuhannya masih bisa salah. Ya itulah kita satu sama lain, kita semua termasuk saya. Saudara, di dalam gereja Tuhan itu enggak pernah bebas, enggak bersih lah. Maksudnya enggak ada semuanya malaikat. Kita enggak akan pernah jadi malaikat sampai kita meninggal. Oleh sebab itu, kalau Anda berjemaat di gereja, Anda boleh punya ekspektasi bahwa Anda akan dilukai oleh jemaat lainnya. Anda boleh bisa punya ekspektasi bahwa Anda akan kecewa di gereja ini. Selama kita bergesekan satu sama lain pasti ada seperti itu. Namun kebenaran itu malah mengajarkan kita bagaimana kita meresponi dengan baik. Oleh sebab itu lewat cerita Ananias dan Safira dan pelajaran bahwa di gereja itu gak bebas dari orang munafik, orang jahat. Saya mau jemaat gereja Muasaron belajar bagaimana meresponi dengan benar. Ya, kalau Anda melihat ya pemimpin Anda atau jauhkan Tuhan ya mungkin di luar sana ada pendeta yang jatuh karena skandal, ketahuan, selingkuh, ternyata bercerai, ternyata pendeta yang sana ambil uangnya jemaat dan sebagainya. Misalnya ini ya kebongkar dan Anda lihat di sana sini, di sana aja lah jangan di sini ya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ya di luar sana. Terus Anda dengar nih, pendeta yang begini begitu hamba Tuhan ini itu di dalam atau di luar negeri. Kalau Anda jemaat di gereja Muasaron, saya ajari Anda untuk jadi jemaat, jadi orang yang tidak ikut penghakimi. Amin. Selama kita hidup, kita tidak pernah punya hak untuk duduk di kursi penghakiman. Karena duduk di kursi hakim itu cuma kursinya Tuhan Yesus. Kursinya Tuhan yang boleh duduk di kursi itu cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja gak menghakimi ketika ada orang perempuan berdosa. Tuhan bilang ya yang belum pernah berbuat dosa silakan lempari dengan batu. Saudara tahu kan ceritanya yang tua keluar duluan. Karena apa? Yang tua lebih banyak, paling banyak. Lebih banyak dosanya gitu kan. Yang pergi duluan yang tua. Lama-lama yang muda akhirnya semuanya pergi. Yesus berkata aku juga tidak akan aku gak akan melempari kamu dengan batu. Aku gak akan menghakimi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara jangan menghakimi. Kalau Anda jemaat di GMS, ya kalau Anda dengar apalah di luar, Anda dengar inilah itulah gitu ya. Jangan ikut-ikutan membahas, jangan ikut-ikutan komen di Instagram lah membahas, apalagi merasa lebih benar. Saudara kadang-kadang kan kalau kita dengar orang lain jatuh, kita tuh tergoda merasa lebih benar. Dan apakah kita lebih benar? Belum tentu. Kita hanya merasa lebih benar, tapi belum tentu kita lebih benar. Jadi jangan termakan oleh perasaan yang salah. Dan Anda dan saya tidak berhak untuk menghakimi. Jadi yang pertama, jangan menghakimi.
Apalagi kalau itu bukan dosa, hanya sekedar misalnya pemimpin CG Anda itu nggak pinter bawa firman misalnya ya, nggak pinter sharing firman. Nggak usah menghakimi, kita semua punya kelemahannya masing-masing. Puji Tuhan dia di dalam kelemahannya dipakai Tuhan jadi CGL. Kalau Anda bisa menerima dengan baik, Anda juga akan dipakai Tuhan. Tapi kalau Anda menghakimi dan merasa lebih baik, kemungkinan besar Anda malah masih lama prosesnya. Jadi jangan menghakimi yang pertama. Yang kedua, kita berjaga-jaga dan berdoa untuk mereka. Ya kalau orang-orang tertentu aja bisa jatuh, apalagi kita. Harusnya seperti itu. Makanya di Ananias, ketika Ananias meninggal, ya semua orang sangat ketakutanlah, semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah orang-orang muda mengafani mereka nggak berani ngomong sepatah kata pun. Mereka nggak ada yang berani, makanya jangan bohong atau makanya jadi orang itu mereka nggak berani ngomong, mereka cuma takut, ya aku nggak akan lakukan itu. Aku berjaga-jaga supaya aku nggak lakukan itu. Saudara, berjaga-jaga dan berdoa untuk diri Anda sendiri karena memang Tuhan berkata siapa yang merasa dirinya tegak berdiri, hati-hati supaya dia jangan jatuh karena semua orang bisa jatuh. Ya, yang ketiga aplikasinya adalah jangan kecewa. Di dalam gereja sekali lagi tidak bebas dari orang munafik, tidak bebas dari orang jahat. Kalaupun Anda ketemu dengan orang-orang yang demikian dan Anda terlukai dengan orang-orang yang demikian, jangan kecewa. Jangan jadi orang Kristen yang dilukai orang tinggalkan Tuhan. Buat apa ke gereja? Saudara, yang melukai Anda kan sesama saudara seiman. Kok yang ditinggalkan Tuhan? Kan gak fair. Kalau yang melukai Anda saudara seiman, apa yang Anda perlu lakukan? Anda bereskan, Anda ampuni. Kalau Anda bisa komunikasi dan bereskan, bereskan. Kalau gak bisa ya ampuni dan tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam pertumbuhan pribadi Anda dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan karena dikecewakan sama manusia. Tuhan gak salah tapi Tuhan yang jadi korban. Kan gak fair ya saudara ya. Jadi jangan kecewa sama Tuhan. Kalau di dalam gereja Anda ketemu dengan orang-orang yang belum sempurna. Makanya saya beritahu bahwa you can expect, Anda bisa harapkan ketemu orang yang bisa melukai Anda di dalam gereja. Supaya ekspektasi Anda itu realistis. Banyak orang berpikir bahwa di dalam gereja itu, wah orang Kristen kok begini, aduh pendeta kok begitu saudara. Ekspektasi kita yang salah kalau kita berpikir demikian. Makanya kita belajar dari Ananias dan Safira, mereka adalah orang dalam dan mereka bisa berbuat salah. Kebetulan Tuhan langsung memberikan penghakiman supaya semua belajar. Gitu ya, supaya kita hari ini juga belajar dari cerita Ananias dan Safira dari gereja Tuhan, bahwa gereja gak bebas, tapi bagaimana kita meresponinya, kita meresponi dengan benar, amin. Yang berikutnya apa? Pelajaran keempat, Tuhan selalu melihat motivasi hati kita. Ya, ceritanya kan sudah jelas. Orang lain gak tahu, Petrus tahu karena Roh Kudus memberitahu. Tapi kalau Roh Kudus gak memberitahu ya Petrus gak mungkin tahu. Ya kan mungkin ada hal-hal yang mungkin tersembunyi dulu. Gak semua orang itu langsung dapat balasan setimpal saat itu juga. Contoh Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Kain gak langsung mati saat itu juga. Tuhan kasih tahu, bahkan Kain itu dikasih tanda supaya gak ada orang yang membunuh dia. Tapi hukumannya Kain adalah kamu akan jadi pengembara seumur hidupmu. Dia gak akan jadi orang yang tenang. Lebih susah loh itu saudara. Mati seketika ya langsung dihakimi, tapi tinggal hidup dalam kondisi yang hati yang gak pernah bisa tenang itu kan lebih sengsara lagi sebenarnya ya. Penghakiman Tuhan bagi setiap orang itu ada dengan caranya masing-masing. Tidak bisa langsung, tidak harus langsung meninggal seketika itu juga. Tapi penghakiman Tuhan itu nyata. Dan apa yang kita pelajari adalah Tuhan itu selalu melihat motivasi hati kita. Pelajarannya adalah kita lakukan hal yang benar dengan hati yang benar. Ketika kita mau lakukan sesuatu, pikirkan dulu motivasiku sudah benar belum. Aktivitas itu lebih mudah, tindakan itu lebih mudah. Tapi mengkoreksi atau mengkalibrasi hati itu yang kita perlu lakukan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Apalagi di dalam gereja. Ya, ketika kita memberi sesuatu, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya, yang terakhir pelajaran yang kelima adalah jangan sepakat dengan dosa. Makanya tadi ditulis, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan?
Mereka berdua sepakat, andekan dia salah satu tuh berkata enggak, janganlah. Buat apa? Kita tuh cari apa sih ngasih kayak gini? Sayangnya kok mereka sepakat. Saudara, kalau Anda diajak bersepakat untuk melakukan hal yang salah, jangan mau. Lebih baik Anda tinggal di dalam kebenaran tapi kehilangan pertemanan daripada Anda ikut bersama-sama sepakat dengan hal yang salah, Anda ketemu Tuhan sama-sama. Lebih baik Anda berdiri di pihak Tuhan, jangan bersepakat dengan dosa. Adam dan Hawa contohnya. Hawa sudah makan buah pengetahuan itu duluan. Dia kasih ke Adam. Adam kan sebenarnya masih punya ruang untuk berkata tidak. Tapi dia terseret sama dosanya Hawa. Kayaknya Hawa makan gak ada apa-apa tuh, gak terjadi apa-apa. Ya udah aku juga kepengen sih sebenarnya ikut makan. Jangan terseret sama dosanya orang. Kalau misalnya waktu itu si Ananias punya ide, kita punya tanah, kita jual aja yuk, terus kita kasih aja sebagian, tapi kita bilang itu semuanya. Terus Safira sebagai istri mengingatkan, ya kalau mau kasih semuanya, semuanya. Kalau sebagian ya bilang aja sebagian, kenapa harus bohong? Kamu cari apa sih? Ketika Safira berkata demikian, Ananias bisa berpikir. Tapi ternyata dua-duanya sama-sama cari pengakuan manusia. Rela berbohong demi dapat pujian manusia. Mereka lupa bahwa mereka itu melakukannya di bait suci. Di mana siapa yang mereka dustai itu mereka pikir cuma manusia. Apa yang kita lakukan di dalam rumah Tuhan, Anda perlu tahu bahwa apa yang Anda lakukan di dalam rumah Tuhan, itu Anda lakukan kepada Tuhan. Memang ada hamba-hamba Tuhan di sini sebagai wakil-wakil Tuhan. Petrus sebagai rasul-rasul. Mereka menyerahkannya di bawah kaki rasul-rasul. Tapi bukankah persembahan yang Anda berikan kepada gereja itu adalah persembahan yang Anda berikan kepada Tuhan lewat gereja. Jadi gereja itu hanyalah wujud Tuhan di muka bumi ini. Hamba-hamba Tuhan itu hanyalah wakil Tuhan. Tapi Anda harus tahu Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Ketika Anda melayani jemaat, ketika Anda melayani jadi pelayan Tuhan di tempat ini, Anda harus tahu yang Anda layani itu bukan sekedar gereja Tuhan. Gereja itu adalah wujud dari Tuhan sehingga Anda harus tahu bahwa Anda itu melayani Tuhan. Walaupun di dalam gereja ada struktur, itu hanyalah bentuk otoritas yang dilimpahkan. Tapi kepada Tuhanlah Anda menyerahkannya. Dan apa yang kita lakukan bukan hanya terhadap gereja, di dalam gereja pun kita perlu tahu bahwa God will take it personally. Apakah itu yang baik maupun yang jahat. Makanya firman Tuhan juga katakan, kalau kita itu menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, maka kita akan menerima upah seorang nabi. Saudara pernah baca ayatnya? Kalau kita memberi minum salah satu dari murid ini, dari anak Tuhan ini, dari hamba Tuhan ini, kamu pun juga akan diberi minum. Karena demikianlah Tuhan itu ada di muka bumi ini diwakili oleh gerejanya. Nah di dalam gereja Tuhan kita harus hidup di dalam hormat dan takut akan Tuhan. Poin yang kelima tadi, jangan sepakat soal dosa. Contohnya apa di dalam aplikasi pengembalaan? Misalnya kalau Anda punya pemimpin gitu ya, Anda seorang CGL, ada coach Anda, ternyata coach Anda ini ngalami atau berbuat dosa yang tidak bisa ditoleransi. Kemudian sama TL atau sama gembala didisiplin, disabatkan dulu, di off dulu sementara untuk dia dipulihkan dan sebagainya. Tapi karena Anda punya hubungan yang dekat sekali, Anda nggak terima. Loh kok padahal orangnya tuh baik loh, baik itu kan kepada Anda gitu ya. Tapi urusan dia sebagai pemimpin dan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, itu urusan dia dengan pemimpinnya. Kalau misalnya saya mendisiplin seorang anak, saya punya 2-3 orang anak. Saya disiplin anak yang pertama, kemudian anak yang kedua dan ketiga itu protes kepada saya dan malah marah kepada saya. Maka anak yang kedua dan ketiga juga akan dapat giliran disiplin. Saudara, demikian juga kita. Jangan membenarkan apa yang salah dan jangan menyalahkan apa yang benar. Itu dalam konteks jangan terseret dalam dosanya orang. Kalau orang itu salah dan sedang didisiplin, apa yang kita lakukan adalah kita diam dan belajar. Sebaliknya kalau ada orang yang salah, walaupun orang itu baik sama kita gitu ya, hopeng, nempel, deket, baik banget, bahkan pernah menolong Anda ketika Anda susah gitu ya.
Tapi kalau dia berbuat salah dan itu ada di dalam otoritas Anda perlu tegur. Anda harus berani tegur. Jangan karena Anda pernah ditolong, Anda merasa berhutang sesuatu dan orang itu salah dan Anda harusnya menegur, enggak menegur. Berarti Anda sudah dibeli sama orang tersebut. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jangan sepakat soal dosa, artinya kita jangan terseret sama dosanya orang. Yang salah ya harus salah, jangan dibenarkan, dan yang benar juga jangan disalahkan. Supaya kita tetap ada di pihak Tuhan dan bukan di pihak yang sebaliknya. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.